Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Arya Saputra dengan NIM 2338024. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin NK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Part Selection Concept, di mana yang produknya saya ambil dari kompor. Kompor adalah satu alat untuk kebutuhan kita sehari-hari, di mana gunanya untuk bisa memasak dan lain sebagainya. Di sini konsep dasarnya saya mengambil kompor minyak. Seperti terlihat pada gambar, bahan bakar kompor minyak ini menggunakan minyak tanah. Yang mana yang mulai bertahap-tahap mengalami perubahan. Dulu kompor minyak ini cukup laku, dengan fungsi yang mantap, dengan kualitas yang bagus, dan tahan banting. Kompor minyak ini cukup populer pada masanya. Kompor minyak ini menggunakan sumbu untuk menggunakan apinya, dan bisa mengatur kebesaran apinya. Lanjutkan konsep baru. Konsep baru pada kompor, saya mengambil kompor gas dan kompor listrik. Pertama-tama kita akan membahas kompor gas. Kompor gas ini menggunakan bahan bakar gas, di mana disalurkan melalui tabung gas dan mengalir dengan saluran gas, lalu langsung ke kompor api. Dengan sekali petikan, langsung menciptakan api. Terlihat pada gambar, seperti itulah tampak kompor gas. Kompor gas ini sesudah kompor minyak mengalami tahapan perubahan yang cukup baik, di mana kompor gas ini cukup populer untuk sekarang. Kompor gas ini hampir seluruh rakyat Indonesia memilikinya. Lebih kurang dari 90% masyarakat Indonesia memilikinya. Kompor gas ini dengan bahan bakar gas cukup efisien, dengan harga yang murah, kualitas yang bagus, dan cukup terjangkau. Kita lanjut pada kompor listrik. Kompor listrik ini menggunakan bahan bakar tenaga listrik, yang dimana cara penggunaannya itu cukup mudah dan efisien. Cukup mencolokkannya, lalu kita akan mengatur seberapa panas yang kita mau. Kompor listrik ini tidak menciptakan api, tapi menciptakan tekanan suhu yang sangat tinggi. Dan itu pun tergantung pada kita untuk mengaturnya mau setinggi apa. Biasanya kompor listrik ini memiliki harga-harga yang cukup mahal. Biasanya untuk sekarang ini listrik ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Lanjut kita masuk ke pertimbangan. Pertimbangan ini saya mengambil poin harga, fungsi, dan ketahanan. Seberapa besar poin yang saya letakkan pada poin harga pada kompornya, dan juga termasuk fungsi dan ketahanan. Nilai. Di sini nilai ini jika saya memberikan nilai yang bagus atau poin yang tinggi, berarti itu cukup memuaskan. Jika terdapat dengan +3, berarti itu saya memberikannya sangat baik.
Jika plus 2 cukup baik, plus 1 baik, 0 sama, min 1 buruk, min 2 cukup buruk, jika min 3 sangat buruk. Itulah nilai-nilai yang jika saya berikan pada produk saya tersebut. Kita lihat pada bobot. Kita lihat pada kompor minyak. Saya memberikan poin harga pada kompor minyak dengan plus 2. Seperti yang kita tahu, kompor minyak ini harganya cukup terjangkau dan hampir seluruh rakyat Indonesia mampu untuk membelinya. Itulah mengapa saya kasih poin 2. Lalu poin fungsi pada kompor minyak ini saya memberikan minus 1 karena hampir hanya fungsinya itu saya pikir tidak bisa melakukan semuanya atau lain hal. Kadang terbatas dengan bahan bakarnya yaitu minyak tanah. Lagi sekarang minyak tanah sekarang cukup mahal. Langsung kita lanjut ke poin ketahanan pada kompor minyak. Poin ketahanan pada kompor minyak saya kasih plus 3. Kenapa? Karena kompor minyak ini memiliki ketahanan yang bagus, kualitas yang mantap, dan juga tahan banting. Itulah mengapa saya kasih poin 3. Jadi jumlah poin yang saya kasih pada kompor minyak itu adalah plus 4. Lanjut pada poin harga. Pada poin kompor gas. Poin harga yang saya kasih pada kompor gas itu plus 1. Karena dibilang mahal tapi cukup terjangkau, dibilang murah tidak juga. Pada poin fungsi kompor gas saya kasih plus 1 karena cukup banyak berfungsi. Bagus dan bahan bakarnya tidaklah sulit. Lalu ketahanan saya kasih kompor gas ini karena cukup dibilang bagus juga tidak, dibilang buruk juga tidak. Jadi jumlah poin yang saya kasih pada kompor gas itu ada plus 2. Lanjut kita masuk ke kompor listrik. Kompor listrik saya kasih harga minus 1. Seperti yang semua kita ketahui, kompor listrik itu harganya cukup mahal. Dan hanya orang-orang kaya saja yang mampu membelinya. Sepengetahuan saya cuma segitu. Dan untuk fungsinya kompor listrik ini saya kasih poin 2 karena kompor listrik ini saya melihatnya banyak fungsinya dan bisa melakukan semua hal. Untuk poin ketahanan saya kasih kompor listrik ini minus 2. Setahu saya kompor listrik ini cukup mudah rusak. Sudah harga mahal, cukup mudah rusak juga. Jadi jumlah poin pada kompor listrik ini saya kasih minus 1. Lalu bobot harga kompor minyak, kompor gas, kompor listrik saya kasih 1. Harga bobot fungsi pada kompor minyak, kompor gas, dan kompor listrik saya kasih 3. Dan bobot ketahanan saya kasih kompor minyak saya kasih 3. Bobot kompor gas saya kasih 0. Dan bobot ketahanan kompor listrik saya kasih minus 2. Lanjut slide selanjutnya yaitu hasil akhir. Hasil akhir yang kita ketahui sudah setengahnya. Kita langsung saja untuk perkalian hasil akhirnya. Jika poin harga pada kompor minyak maka itu bobotnya 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Itu hasil akhir dari kompor minyak pada harga. Dan poin fungsi dikali bobot dengan 3, poin min 1 dikali bobot 3
dengan min 3. Jadi poin ketahanan 3 dikali bobot dengan kali 2 dengan 6. Jadi jumlah poin hasil akhir dari kompor minyak yaitu 5. Lalu poin kompor gas 1 dikali dengan bobot 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu fungsi pada kompor gas 1 dikali bobot 3, maka hasilnya 3. Dan poin ketahanan pada kompor gas 0 dikali dengan bobot 2 sama dengan 0. Maka hasil akhir dari kompor gas yaitu 5. Lanjut ke kompor listrik. Poin harga kompor listrik itu minus 1 dikali 1 dengan bobot, maka hasilnya minus 1. Poin fungsi 2 dikali dengan bobot 3 sama dengan 6. Lanjut ke poin ketahanan, minus 2 dikali dengan bobot 2 sama dengan minus 4. Jadi jumlah hasil akhir dari kompor listrik ini adalah plus 1. Itulah hasil akhir dari poin-poin yang saya berikan pada kompor. Sekian dari hasil presentasi saya, dan itulah hasil presentasi produk tentang kompor menurut saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.